Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Kepada yang terhormat, Abah Nidam ini adalah selaku termasuk pondok pesantren Super Kamla Ridwan Nabida. Yang sama itu juga Dewan Guru Kepala Rasul dan kawan-kawan saya di sini saya ingin mempresentasikan tentang majelis saya tentang pelajaran PKN, hak dan kewajiban hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu pengertian hak asasi manusia yang sederhana itu hak asasi manusia adalah human rights, merupakan hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia. Yang kedua itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat manusia serta menjaga keharmonisan dengan lingkungannya. Yang kedua itu pendapat para ahli mengenai hak asasi manusia. Yang pertama itu ada John Locke. John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat mendasar dan suci. Dan yang kedua itu ada Prof. Darji Darmodiharjo. Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. Dan yang ketiga itu menurut John Matterson. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal. Jadi itu karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku dan bangsa. Dan yang keempat itu ada menurut Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik ras, gender, budaya, suku dan agama. Dan yang kelima itu ada menurut Prof. Koenjoro Pranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Yang kedua itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu hakiki. Artinya hak asasi adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Bersifat universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender dan perbedaan lainnya. Selanjutnya tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Terus yang ketiga, landasan hukum. Landasan hukum itu yang pertama Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 sampai 34 dan bab XA pasal 28A
Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oke. Yang ketiga, TAP MPR Republik Indonesia Nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN. Yang keempat, TAP MPR Republik Indonesia Nomor X 12 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dan yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Maaf, yang keenam itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oke, yang ketujuh itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dan yang kedelapan itu ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan yang kesembilan itu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan yang ke-10, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan rencana program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ke-11, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1945. Dan yang ke-12, Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993. Dan yang terakhir, macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih dan atau memilih. Dan yang kedua, hak asasi politik, hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Dan yang ketiga, hak asasi ekonomi, yaitu hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan. Dan yang kedua, kebebasan memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli. Dan yang ketiga, pada hak asasi hukum, untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kedua, hak asasi sosial dan budaya, untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, untuk mendapatkan pendidikan. Dan yang dalam tata cara peradilan dan perlindungan, hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, penggeledahan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.